Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta Lutfi untuk memimpin doa. Bagi teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Iya, hari ini ada yang nggak masuk? Ada Siapa? Anissa. Oke, Ibu presensi dulu ya. Baik, Bu. Ahmad Dwi Pasya, Anissa Hasna, izin tadi. Aulia Zahra, Aulia Rahma, Ayu Rabiulita, Azhara Amelia, Bintang, Cornelius, Deca, Diandra, Fatimah. Belum memulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu alat tulisnya. Sambil dicek kiri kanannya, kalau ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu. Ada sampahnya enggak? Oke, alat tulisnya semuanya udah siap? Ya. Dari skala 1 sampai 10, berapa kesiapan kalian untuk belajar? Pintar, Rafli 11 ya. Untuk menambah semangat kita nyanyi lagu Manari Manasai dulu. Semuanya tahu kan lagunya? Oke, boleh berdiri. Menyanyinya boleh sambil gerak badan atau tepuk tangan. Ayo senang. Bergerak Rafli. Sambil tumpang gak tahu, biar mundur dan maju, bahalai dan salenda, imeteng itu kahal, ngalili sampai lulu, jeim pendek membentuk.
Ya, terima kasih semua. Boleh duduk lagi. Sebelum masuk materi, sebelumnya kita udah belajar di bab 3 itu tentang apa? Pengemasan. Terus ada desain. Terus yang pemberian label disebut? Iya, terakhir iya. Oke. Sebelum masuk materi proses distribusi produk, ada yang pernah melakukan distribusi produk nggak? Pernah nggak? Ada yang pernah? Nggak ada. Padahal kalian pernah. Kemarin kan praktek pembuatan dimsum. Nah, setelah kalian membuat, kalian jual produknya. Itu dinamakan distribusi. Iya. Proses memasarkan produknya itu disebut distribusi produk. Itu termasuk distribusi langsung atau tidak langsung menurut kalian aja? Langsung. Karena apa? Dari produsen ke konsumen. Pinter. Terus kalau misalnya di toko oleh-oleh tuh ada kerajinan khas Kalimantan Tengah sama ada makanan khas Kalimantan Tengah. Gimana sih produk itu tuh supaya dikenal masyarakat? Caranya gimana? Apa? Marketing produk. Terus lewat apa lagi? Lewat platform Iklan. Media sosial. Contohnya seperti apa, Nafis? Instagram, terus Facebook. TikTok. Kalau marketplace yang sering kalian gunakan apa? Facebook. Shopee pernah nggak pakai? Nah, selain Shopee apa lagi? Di TikTok Shop. TikTok Shop. Terus Tokped. Tokopedia. Oh iya. Terus satu lagi apa? Lazada. Nah, pintar. Bawaan pabrik. Masya Allah, Lius. Bawaan pabrik. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari distribusi produk. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tujuan distribusi produk, kemudian mengidentifikasi fungsi distribusi. Terus ada memahami bentuk distribusi dan yang terakhir menganalisis solusi dalam permasalahan terkait distribusi produk. Masuk ke materi, kalian bisa simak video dari pengrajin rotan. Videonya nanti setelah menyimak video ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Simak videonya baik-baik. Rotan adalah salah satu tanaman khas hutan Kalimantan Tengah yang bila dimanfaatkan dengan baik memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Amelia Agustina yang sudah aktif menjadi penganyam rotan sejak tahun 2019 lalu. Ia terinspirasi koleksi anyaman rotan milik mendiang ayahnya. Di tangannya, rotan diubah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bahkan diminati hingga mancanegara. Di galeri miliknya di Kelurahan Tirunggal, Palangkaraya, berbagai macam kerajinan tangan dari rotan, mulai dari tas, sepatu, dan batik lainnya dipamerkan untuk dijual kepada konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen, Amelia juga memanfaatkan para perajin rotan lokal dari Barito Utara dan Kapuas. Berbagai produk kerajinan tangan dijual dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Anyaman rotan ini sudah melanglang buana hingga mancanegara, mulai dari Perancis dan Amerika Serikat. Awalnya ransel, kemudian tas wanita, kemudian listrik, jadi berbagai macam tas yang fashionable sampai sekarang. Kalau untuk rotan, kita bahan bakunya dari Kabupaten Barito, dari Kecamatan Gunung Purwei, kemudian dari Buah Pisau, dan juga dari Kabupaten Kapuas. Amelia berharap ke depannya produk anyaman rotan semakin banyak diminati hingga tembus ke banyak negara. Redin Binti dan Sarul Mubarak telah
Dari video yang telah kalian tonton, ini tentang apa? Iya, Anyaman Rotan. Dia memasarkan produknya sampai ke mancanegara. Negara apa aja? Prancis, Amerika. Pinter. Terus menurut kalian itu menjualnya melalui distribusi langsung atau nggak langsung? Iya, nggak langsung. Karena apa, Andra? Karena melalui perantara. Ya, melalui perantara, lewat agen. Dia nggak langsung ke konsumennya yang di Amerika Serikat. Ya, pintar Andra. Bisa juga melalui distribusi secara langsung. Karena apa? Dijual langsung. Iya, dijual langsung ke konsumen. Pinter. Kemudian selain menjualnya ke pengecer, kira-kira distribusi tidak langsung apa yang bisa digunakan? Platform e-commerce. Iya, e-commerce. Contohnya, Grace? Contohnya seperti Shopee. Tokopedia, Iya. Terus Facebook, terus Lazada, iya. Atau bisa lewat pameran kerajinan, kemudian melalui kemitraan atau agen-agen. Kita masuk bagian A, ruang lingkup distribusi produk. Ada yang tahu distribusi itu apa? proses penyaluran barang. Iya. Ya, proses penyaluran barang atau jasa yang kayak tadi Ibu jelaskan. Setelah kita memproduksi barang, kita harus mendistribusikannya supaya barang di kita itu berkurang, biar bisa produksinya jalan terus. Kemudian ada tujuan distribusi produk. Ayo Lius baca. Tujuan distribusi produk: A. Memudahkan konsumen mendapatkan produk yang diperlukan. Distribusi bertujuan memudahkan konsumen mendapatkan produk tertentu. Tersedianya produk dalam jumlah yang cukup di pasaran tentu akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan atau produsen. Selain itu, dengan pemilihan metode distribusi yang tepat, kepuasan konsumen tentu juga akan meningkat karena dapat memperoleh produk dengan mudah dan cepat. B. Mengoptimalkan nilai guna produk. Penyaluran produk secara cepat dan tepat juga bertujuan mengoptimalkan nilai guna produk. Artinya, ketika sampai ke tangan konsumen, produk dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai tujuan pembuatannya. Iya, jadi tujuan distribusi produk itu yang pertama memudahkan konsumen mendapatkan produk yang diperlukan. Kalau nggak ada distribusi produk ini, misalnya kita mau cari skincare, skintific, kalau nggak didistribusikan skintificnya itu, kita nggak bisa dapat di warung-warung atau di toko kosmetik yang kita cari. Kemudian ada mengoptimalkan nilai guna produk. Saat kalian praktek membuat dimsum contohnya, kalau kalian nggak langsung menjualnya dengan cepat dan tepat, produknya akan basi, dingin. Nah, itu mengoptimalkan nilai guna produk artinya. Kemudian ada memberikan jaminan pada proses produksi. Andra, apa itu? Memberikan jaminan pada proses produksi. Distribusi produk bertujuan memberikan jaminan pada proses produksi khususnya bagi produsen. Sebab ketika produk sampai ke tangan konsumen, persediaan di gudang tentu akan berkurang sehingga produksi dapat terus beroperasi serta kualitas produk akan terjaga. Iya, jadi memberikan jaminan pada proses produksi. Setelah membuat, maka harus cepat dipasarkan supaya produknya yang di gudang tadi berkurang dan kita bisa memproduksi barangnya kembali. Kemudian ada fungsi distribusi produk. Ada dua di sini fungsinya, ada fungsi pokok distribusi, yang kedua ada fungsi tambahan. Fungsi pokok distribusi, Lutfi? Fungsi pokok atau utama distribusi produk antara lain sebagai berikut. Pertama, pengangkutan atau transportasi adalah fungsi yang terkait dengan pengiriman produk sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, penjualan
Penjualan adalah fungsi yang terkait dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen kepada konsumen dengan adanya penggantian berupa harga jual. Pengalihan tersebut menitikberatkan pada penggunaan produk oleh konsumen karena adanya penjualan. Yang ketiga, pembelian. Pembelian adalah fungsi yang terkait dengan aktivitas pengalihan produk karena munculnya keputusan dari konsumen untuk membeli. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan adalah fungsi yang terkait dengan penjaminan keamanan dan keutuhan produk setelah terjadi proses transaksi. Yang kelima, standarisasi kualitas adalah fungsi yang terkait dengan kepastian kualitas, jenis, dan ukuran produk yang dibeli oleh konsumen. Yang keenam, risiko pasca transaksi adalah fungsi yang terkait dengan kewajiban produsen atau distributor untuk menanggung kerugian konsumen atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman produk. Ya, makasih Lutfi. Yang pertama ada pengangkutan atau transport. Iya, ini gunanya proses distribusinya kalau nggak diangkut, gimana dia barangnya bisa sampai kan? Jadi perlu pengangkutan atau transport. Iya, yang kedua ada penjualan. Yang ketiga pembelian. Yang keempat penyimpanan, standarisasi kualitas, dan terakhir resiko pasca transaksi. Untuk fungsi tambahan distribusi produk, boleh Nafis baca? Kelihatan? Menyeleksi adalah fungsi yang diperoleh karena adanya tahapan pengumpulan dan penyortiran dalam proses distribusi dengan fungsi tersebut. Produk yang sampai di tangan konsumen dapat terjamin kualitas isi, bentuk, dan ukurannya. Yang kedua, mengemas adalah fungsi yang diperoleh karena adanya kegiatan pengemasan sebelum distribusi dilakukan. Dengan pengemasan, risiko produk hilang atau rusak selama pengiriman dapat diminimalisir. Yang ketiga, memberi informasi adalah fungsi yang terkait dengan pemberian informasi produk kepada konsumen, baik secara langsung atau maupun melalui iklan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemakaian produk. Ya. Jadi yang pertama adalah menyeleksi. Sebelum barangnya dikirim, kita harus diseleksi dulu barangnya layak atau enggaknya untuk dikirim ke konsumen yang lain. Kemudian ada mengemas, kita harus memastikan kemasannya itu aman dan enggak gampang rusak. Dan yang terakhir memberikan informasi ini bisa melalui iklan. Iya. Kemudian ada bentuk distribusi produk, ada distribusi langsung. Kalau distribusi langsung ini dari produsen langsung ke iya. Bisa melalui online seperti atau e-commerce. Kemudian kalau konvensional ini dipajang di toko. Kemudian yang berkala ini dia produsennya udah punya agen. Agen yang udah langganan lah ibaratnya, tinggal diantar. Kemudian ada bentuk distribusi produk tidak langsung. Kalau tidak langsung ini melalui perantara. Yang pertama ada produsen ke pengecer, kemudian ke konsumen. Ini berapa perantara? Iya. Kalau produsen, pedagang besar ke pengecer, lalu ke konsumen berapa perantara? Lalu ada produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Ini disebut yang terakhir, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, ke konsumen berapa perantara? Ini contohnya dari distribusi langsung dan tidak langsung.
Kenapa nggak langsung? Karena dia dititipin di agen-agen, kemudian bisa secara langsung dia menjualnya langsung ke konsumen. Kemudian ada distribusi intensif. Vita? Satu aja. Distribusi intensif produk disebar luas dan mudah dijangkau, fokus pada brand awareness. Distribusi eksklusif, kerjasama terbatas dengan pihak tertentu, minimalkan risiko. Distribusi selektif, distribusi melalui outlet yang dipilih, jaga kepuasan konsumen dan citra merek. Iya. Untuk distribusi intensif ini produk yang dipasarkan itu mudah kita temui. Contohnya kayak kebutuhan sehari-hari seperti sabun, skincare. Iya. Kemudian kalau distribusi eksklusif ini harus diseleksi dulu siapa yang layak untuk menjualnya, seperti barang-barang elektronik. Contoh barang elektronik apa aja? Iya. Kemudian kalau distribusi selektif, ini untuk barang-barang yang branded. Barang-barang branded yang sering dipakai artis apa aja? Gucci. Iya, Gucci, terus Prada, Chanel, Dior, LV, terus Balen. Iya. Setelah kalian menyimak video dan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, sekarang kita pembagian kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang setiap kelompok. Ya udah ya. Kemudian Ibu bagi LKPD-nya. Tolong ke belakang. Di LKPD itu ada video yang harus kalian tonton terlebih dahulu, kemudian nanti menjawab beberapa soal, ada 3 soal. Setelah itu kalian bisa mengerjakannya di lembaran kertas atau di PPT atau membuat video. Ini waktu pengerjaannya mau berapa menit? 10 atau 15 menit? 15 menit ya? Ya, boleh dikerjakan dari sekarang. Kalau ada yang nggak dipahami boleh tanya. Dinamain sesuai nama daerah di Kalteng. Apa nama kelompok kalian? Kelompok Iya. kelompok sambit apa? Nama kelompoknya dinamai daerah di Kalimantan Tengah. Misalnya kelompok 1 boleh dinamai Gunung Mas, kemudian ada kelompok Palangkaraya dan lain-lain. Nama daerah kalian apa? Namanya ini anjir. Ini paham nggak apa yang harus dikerjain? Nggak. Jadi kalian simak dulu videonya, terus kalian jawab pertanyaan itu. Nih, langsung simak video ini, kemudian jawab ini. Jawabnya boleh di belakang sini atau di kertas lain boleh, atau kalian mau buat PPT. Udah selesai ngerjain LKPD-nya? Sudah. Iya. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya. Kelompok apa Bintang? Iya, Gunung Mas. Silakan maju.
Rebutan. Silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kerja kami. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bintang Akaruddin. Saya Sabrina Valia, saya Sulli Ramadhani, saya Sabrina Misalnya, saya Sekarang kita masuk ke materi. Di sini ada apa bentuk saluran distribusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jangkauan produk anyaman rotan agar dikenal oleh masyarakat luas. Jelaskan. Distribusi yang digunakan oleh pengrajin rotan di video yang telah ditayangkan yaitu distribusi langsung, dikarenakan pengrajin tersebut langsung memasarkan produknya di galeri atau tokonya yang bernama Jawetnia. Distribusi langsung ini disebut juga distribusi secara berkala yang dilakukan dengan mengirimkan produk kepada agen ataupun konsumen langsung. Metode distribusi ini dapat diterapkan karena pengrajin sebagai produsen memiliki gudang penyimpanan yang memadai dan kendaraan operasional untuk memasarkan produknya. Oke, untuk meningkatkan jangkauan produk anyaman rotan ibu Niam, selaku pengrajin dan pemilik galeri Jawetnia bisa menggunakan bentuk distribusi langsung yaitu memasarkan secara online melalui beberapa platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Instagram, dan Facebook. Bisa juga menggunakan bentuk distribusi tidak langsung yaitu seperti melalui agen-agennya, pengecer, ataupun menitipkan tas datang ke toko oleh-oleh khas Kalpa. Yang kedua, analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk distribusi yang kalian sebutkan. Distribusi langsung atau online melalui Shopee, TikTok Shop, Instagram, Facebook. Kelebihan 1. Jangkauan pasar luas dapat dijangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Yang kedua, biaya lebih efisien, tidak perlu membayar margin untuk perantara seperti agen atau pengecer. Yang ketiga, kendali penuh atas pemasaran dan harga. Ibu Niang bisa langsung mengatur promosi, stok, dan harga jual. Yang keempat, ada komunikasi langsung dengan pelanggan. Memudahkan membangun relasi, mendapat feedback, dan menyesuaikan produk. Kekurangannya ada yang pertama, butuh keterampilan digital, memerlukan kemampuan mengelola toko online, membuat konten menarik, dan membalas pesan pelanggan. Yang kedua, waktu dan tenaga lebih banyak. Ibu Niang harus menangani banyak hal seperti promosi, pengemasan, dan pengiriman. Yang ketiga, ada persaingan tinggi, banyak produk serupa di platform online sehingga perlu strategi branding yang kuat. Dan yang terakhir ada tergantung pada algoritma platform, jangkauan promosi bisa naik turun tergantung sistem platform misal TikTok dan Instagram. Kemudian lanjut distribusi tidak langsung melalui agen, pengecer, atau titip di toko oleh-oleh. Kelebihannya menghemat waktu dan tenaga, produksi bisa lebih fokus karena distribusi ditangani pihak lain. Dan memperluas jangkauan pasar lokal, produk bisa hadir di banyak lokasi strategis tanpa itu yang harus hadir langsung. Yang ketiga, cocok untuk pembelian inklusif. Toko oleh-oleh memudahkan wisatawan untuk membeli secara spontan. Yang keempat, dukungan promosi dan agen atau toko oleh-oleh bisa membantu mengenalkan produk. Dan kekurangannya yaitu 1. Margin keuntungan lebih kecil, harus berbagi keuntungan dengan agen atau pengecer. Nah, yang kedua, keterbatasan kendali, sulit mengontrol harga, stok, dan cara produk ditampilkan. Yang ketiga, potensi resiko lebih tidak laku. Bila produk tidak laku di toko, bisa jadi tidak dikembalikan atau butuh waktu lama untuk menjualnya. Yang keempat, ketergantungan dan mitra distribusi. Bila mitra tidak aktif memasarkan penjualan, bisa stagnan. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis, simpulkan bentuk distribusi mana yang paling efektif dan jelaskan manfaatnya bagi pengrajin rotan. Menurut analisis kami,
Bentuk distribusi yang paling efektif adalah kombinasi antara distribusi langsung dan tidak langsung. Dengan fokus utama pada distribusi langsung secara online, didukung oleh distribusi tidak langsung melalui toko oleh-oleh dan pengecer. Alasan dan manfaatnya bagi pengrajin ragam seperti itunya. Jangkauan pasar lebih luas dan tidak terbatas lokasinya. Platform online seperti Shopee, TikTok Shop, dan Instagram memungkinkan produk lokal dipasarkan ke konsumen di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, sehingga meningkatkan potensi penjualan. Peningkatan brand awareness melalui media sosial, produk bisa dikenal lebih luas, apalagi jika dipromosikan dengan konten menarik atau melalui influencer lokal. Kendali penuh atas harga dan strategi pemasaran. Ibu Niang bisa dengan menggabungkan dua bentuk distribusi, resiko penjualan rendah dari satu saluran bisa ditutupi oleh saluran lainnya. Misalnya saat penjualan online sedang menurun, penjualan offline tetap berjalan. Dengan strategi distribusi yang seimbang, pengrajin seperti Ibu Niang tidak hanya bisa meningkatkan omset, tapi juga membangun merek lokal yang kuat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kami. Sekarang kami memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Gracia Reda dari kelompok Raya. Izin bertanya, menurut kalian dari beberapa distribusi tidak langsung, manakah yang paling tepat digunakan dan dapat meminimalisir resiko ketika proses distribusi? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok Raya. Dari beberapa untuk distribusi tidak langsung menitipkan produk ke toko oleh-oleh khas Kalteng adalah pilihan yang paling tepat dan beresiko paling minim bagi pengrajin seperti Ibu Niang. Berikut alasannya. Alasan toko oleh-oleh paling tepat: satu, target pemasarannya sudah jelas. Toko oleh-oleh memang dikunjungi wisatawan atau pembeli yang niat mencari produk khas daerah sehingga peluang produk anyaman rotan terjual tinggi. Dua, resiko lebih rendah dari modal besar atau stok banyak seperti jika menitipkan ke enceran besar atau agen, dan sistem konsinyasi titip jual seringkali fleksibel. Minim biaya operasional tambahan, tidak perlu biaya promosi khusus karena toko oleh-oleh sudah memiliki pengunjung tetap dan suasana yang mendukung branding produk lokal. 4. Kendali masih bisa dijaga. Yang bisa mengatur jumlah barang yang dititipkan, mengganti model produk, dan tetap memantau stok secara berkala tanpa ketergantungan penuh pada pihak ketiga. Baik, apakah sudah terjawab, Bre? Ya, sudah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, bakal saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Gunung Mas. Ya, untuk presentasinya tadi udah bagus ya. Kalau mau ditingkatkan lebih bagus lagi, bisa belajar di rumah. Tadi materi yang kita pelajari tentang apa? Distribusi produk. Distribusi produk ada yang langsung. Iya. Kenapa distribusi produk itu penting? Ya, untuk memasarkan produk tadi. Karena kalau nggak dipasarkan, stok yang di gudang nggak bakal Iya, jadi distribusi produk itu sangat iya, pintar. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Setelah kalian belajar tadi, gimana perasaan kalian? Ya. Boleh salah satu dari kalian menyimpulkan kegiatan belajar pada pagi hari ini? Ayo Rafli. Kesimpulannya adalah distribusi produk merupakan proses penting dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Tujuannya adalah memudahkan konsumen mendapatkan produk
mengoptimalkan nilai guna, dan menjamin kelangsungan produksi. Galeri Jawet Niang yang memproduksi anyaman rotan dapat menggunakan distribusi langsung melalui e-commerce dan media sosial, serta distribusi tidak langsung dengan melibatkan pengecer atau agen resmi. Penggunaan agen resmi menjadi strategi efektif untuk menjaga kualitas, memperluas jangkauan pasar, dan menjaga citra produk, yang mendukung distribusi eksklusif dan selektif untuk kepuasan pelanggan dan posisi pasar yang kuat. Ya, terima kasih. Jadi distribusi itu sangat iya, yang langsung tadi bisa lewat apa aja? Iya, e-commerce. E-commerce-nya apa? Terus yang tidak langsung lewat apa? Iya, pinter. Sekarang setelah kalian belajar, tentunya kalian semakin paham mengenai materi distribusi. Sekarang Ibu minta kalian mengisi evaluasi pembelajaran. Silahkan di-scan. Isi nama dan kelasnya. Terus untuk 3 menit ya untuk mengisi evaluasinya. Isi namanya, kelas. Oke, udah semua ngisi evaluasi? Ya, pintar. Ada yang ditanya lagi? Enggak. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyimak video dan materinya. Sekarang ditutup dengan doa. Silahkan Lius. Nilai minus kita. Mari teman-teman kita berdoa secara bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.